ada yang kurang, dia minta dikirim kembali. Bukti sebagai wakil ini kalau wajib pajak tadi diwakili dalam permohonan keberatan itu, dia tidak maju sendiri, atau paling tidak ada orang yang menjadi wakil dia untuk menandatangani surat keberatannya. Nah, maka perlu dibuktikan bahwa yang tanda tangan di surat keberatan itu benar nggak dia itu wakil wajib pajak. Jangan dia ngaku-ngaku wakil wajib pajak, padahal bukan. Maka perlu pembuktian di sini, permintaan bukti. Ini persyaratan penelitian Kementerian Kesehatan ini yang dilakukan nanti diambil di tim peneliti keberatannya yang akan dicek kelengkapan formalnya. Tidak dinyatakan dia itu memenuhi syarat untuk proses, maksudnya proses sebagai berkas keberatan atau tidak. Kalau dia tidak secara formal tidak terpenuhi sebagai berkas keberatan kan gitu. Ini perlu saringan di depan. Dokumen penerimaan dokumen di Kanwil sudah diterima kembali dari KPP. Nah, ini matriknya baru di sini ternyata. Di lampiran 3, jauh sekali lampirannya ya, lampiran 33. Matrik sengketa di sini nih. Nah, jadi kita lihat tadi di slide, ya, tim menganalisis berkas keberatan tadi dan di keberatan paling lama 5 hari kerja setelah data informasi dan atau dokumen diterima. Jadi setelah minta data ke KPP data memberikan data informasi, lalu dia bikin matrik. Kita lihat matriknya. Matrik keberatan nomor keberatannya sekian nomor yang tersebut nama ya, jenis SKP atau apa jenisnya, nomor berapa, koreksinya menurut koreksi misalnya ada di situ ya, di bekas surat itu koreksi ini ya, siapa kita tahu baca dari mana, dari berkas yang diajukan oleh wajib pajak kan. Wajib pajak kan mengajukan itu mesti dia disertai dengan alasan dan versi menurut dia seperti apa. Maka dari versi pemeriksa ini bisa ketahuan dari laporan yang dibuat oleh pemeriksa pajak, detail dari KKP-nya, dari laporan bisa kelihatan alasannya apa, koreksinya berapa, dari alasan berapa. Nah, dari pemeriksa, dari tim peneliti juga memberikan alasan. Sampai ini masukkan dari informasi tadi yang masuk. Kita kira akan ketemu seperti ini. Kita lagi. Nah, berikutnya peminjaman buku, catatan, dokumen, data, informasi dan permintaan atau bukti kepada wajib pajak. Peminjaman buku, catatan, data, informasi, permintaan keterangan atau bukti kepada wajib pajak. Kalau tadi minta data informasi ke KPP, sekarang tim juga bisa minta ke wajib pajak. Ya. Menyampaikan surat permintaan peminjaman paling lama 5 kerja setelah data informasi data dokumen dari KPP diterima. Jadi setelah data dari KPP baru dia minta kepada wajib pajak. Wajib pajak memenuhi permintaan tersebut paling lama 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dikirimkan. Jadi prosesnya setelah dari KPP menerima informasi, maka dia minta kepada WP. Apabila sampai dengan waktu ditentukan,
pajak tidak meminjamkan sebagian atas buku, maka membuat suatu permintaan peminjaman yang kedua paling lama 10 hari kerja setelah jangka waktu berakhir. Jika permintaan pertama tidak dipenuhi, maka dia minta kedua. Nanti BP merespon atau memenuhi jangka waktunya adalah 10 hari kerja setelah tanggal suatu permintaan peminjaman yang kedua kirim. Jadi seperti itu mekanismenya. Pak. Ya, silakan. Maaf, saya izin ke belakang, boleh Pak? Oh, boleh. Ya, silakan. Lagi yang ke belakang. Gak apa-apa. Boleh. Ya, Anda cukup chat juga gak apa-apa. Ada chat ke saya, boleh. Ya, silakan. Itu tidak boleh dilanggar. Ya, harus dipenuhi. Ya. Harus dipenuhi. Silakan, kalau ada yang berkepentingan, Anda chat aja nggak apa-apa, chat, ya, dan bisa disampaikan. Ya. Memang izin itu ada dua. Ini makanya kalau bisa itu izin ini apa cerita-cerita. Jadi izin itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu ditolak, yang kedua itu disetujui. Tapi izin, maka saya sering kalau izin itu salahnya itu satu. Kalau salah izin itu kalau salah itu satu. Tapi kalau tidak izin salahnya itu dua. Salahnya dua itu lebih berat tidak izin. Maka izin saja. Kenapa? Kalau izin salahnya satu. Izin itu kalau salah satu itu kalau izinnya itu ditolak dia nekat. Ya, izin tapi nggak boleh. Dia nekat. Hanya tapi kalau dia izin disetujui berarti nggak punya salah. Nol gitu. Nah, kalau tidak izin salahnya dua. Kenapa? Barangkali dia itu izin ditolak, berarti ada kemungkinan salah satu. Yang kedua, dia tidak izin, itu salah. Jadi dua salahnya. Makanya ini kejadian ini saya sampaikan di Anda, itu kejadian di kantor ini. Benar-benar kejadian di kantor. Saya sampaikan hal ini sama dengan beliau. Waktu itu beliau itu dia pejabat eselon 4 kepala seksi itu. Ini kepala seksi waktu itu satu sebelah dengan saya. Itu anaknya sakit waktu kami di Cikarang, di Bekasi sana, di Cikarang. Itu anaknya sakit. Rumahnya di Pamulang sini, Tangsel. Nah, karena keperluan anaknya sakit, dia pulang dari kantor tuh pulang dulu ke rumah untuk ngantar anaknya ke rumah sakit. Ya, sakit itu kan perlu perawatan juga kan. Ya, dianggap dia itu ya keperluan keluarga yang mendesak yang pasti ditoleransi oleh siapapun. Dia pulang tanpa pamit kepala kantor. Nah, dicari sama kepala kantor. Di ruangan nggak ada. Nah, ditelepon, ternyata dia pulang ke rumahnya karena anaknya sakit. Ya, apa jawaban tadi
peneliti keberatan meninjau tempat wajib pajak ini penting karena dia kalau mengandalkan berkas saja mungkin tidak akurat. Ya bisa saja tidak akurat karena dokumen itu kadang-kadang berbeda dengan kondisi di lapangan. Makanya kenapa kalau pada pemeriksaan, walaupun ada pemeriksaan kantor, ya, kalau nanti ada pemeriksaan kantor, ada juga pemeriksaan lapangannya itu sering dilakukan, itu banyak dilakukan oleh petugas pajak untuk mengetahui kondisi di lapangan. Bahkan AR juga ada visit untuk mengetahui visit sebenarnya apa? Untuk mengetahui kondisi di lapangan. Kalau di berkas yang dilakukan oleh pajak, seringnya bahkan WP yang ke kantor atau pakai sekarang pakai internet, pakai media internet online. Laporan-laporan memakai online atau langsung kantor. Kalau itu dilakukan, memang dari sisi kesadaran bagus, tapi dari sisi kebenaran itu ya, kebenaran material mungkin atau perlu diujikan gitu kan. Yang uji itu bisa datang ke ya, gitu yang dilakukan di sana. Maka tim juga perlu gitu. Ya, tim juga perlu kalau memang itu dirasakan perlu ya dia datang. Menurut saya sih perlu gitu. Karena dia akan kalau di Kanwil berarti kan masih wilayahnya juga masih terjangkau gitu ya, masih terjangkau. Terus dimungkinkan untuk lebih tahu lebih detail gitu. Tapi kalau menurut tim nggak perlu nih, nggak perlu toh simple ya, itu ya bisa saja gitu ya. Jadi sekali lagi lihat kebutuhannya. Nah kalau memang tim merasa perlu untuk meninjau tempat wajib pajak, mengirimkan surat penelitian keberatan tersebut. Ada surat tugas peneliti lapangan sebagai tugas dia mengerjakan keberatan itu, dia juga punya surat tugas ke lapangan pun dia juga harus buat surat tugas. Jangan sampai ke lapangan tidak buat surat tugas. Itu termasuk juga seluruh petugas pajak. Seluruh petugas pajak kalau ke lapangan juga harus ada surat tugas, ada surat yang menunjukkan bahwa dia itu melakukan aktivitas itu. Jadi kalau misalkan ada dia dapat pakai selaku WP, misalkan kita selaku WP gitu, atau petugas pajak tidak bisa menunjukkan surat tugasnya, kita bisa menolak. Jadi simpel, kalau memang ada petugas pajak datang ngaku petugas pajak, mana surat tugasnya gitu. Surat tugasnya nggak ada, ya tolak itu sah-sah saja nolak gitu. Karena memang harus pakai surat tugas. Siapapun pada saat selaku petugas pajak kalau mau ke lapangan dia harus ada surat tugas. Mau visit juga harus ada surat tugas. Mau nagih juga harus ada surat tugas. Mau meriksa apalagi dia harus ada surat tugas. Nggak boleh tidak pakai surat tugas. Jadi formal bahwa memang dia datang ke lapangan itu bukan atas inisiatif sendiri, bukan, tetapi atas penugasan dari institusinya untuk melakukan tugas negara gitu. Ya, jadi haknya sebagai petugas pajak dilindungi dengan undang-undang juga gitu. Jadi kalau ada apa-apa pun dia juga dilindungi dengan undang-undang, dengan aturan ya. Lalu menuangkan hasil peninjauan lapangan dalam laporan hasil peninjauan lapangan. Ya, tetap ada hasil yang dituangkan dalam bentuk format laporan. Ya, laporan yang berupa laporan hasil peninjauan lapangan. Lalu berikutnya, melakukan pembahasan dan klarifikasi mengenai hal-hal yang diperlukan dengan memanggil wajib pajak. Nah, ini kalau memang diperlukan lagi, ya, dia juga bisa memanggil wajib pajaknya ke kantor. Jadi diminta datang untuk menyampaikan hal-hal yang memang dia perlu penjelasan lebih jauh agar lebih detail lagi bagaimana proses sengketa itu terjadi, kenapa bisa terjadi, latar belakangnya seperti apa, dia perjelas lagi. Biar dia tahu persis lah perkara, karena dia sebagai penengah ya. Tim peneliti keberatan ini kan sebagai penengah, jadi dia tetap akan melihat dari sisi wajib pajaknya seperti apa. Selain dia bisa membuktikan di lapangan tadi, dia juga minta keterangan atau klarifikasi dari wajib pajaknya. Termasuk juga terkait dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak. Ya. Kadang-kadang justru informasi itu banyak dapat dari pihak ketiga. Ya. Misalkan wajib pajak nggak ngaku, wajib pajak bertransaksi 10.000 dengan pihak ketiga. Wajib pajak melaporkan transaksinya cuma 5.000. Padahal transaksinya 10.000. Kita konfirmasi ke pihak ketiga. Pihak ketiga, benar nggak kamu transaksi dengan si WP ini? Itu 5.000. Oh enggak, saya transaksi 10.000 kan itu. Kan? Pihak bertransaksi ini kan
harus sama kan ya, pihak ketiga dengan pihak wajib pajak itu kan kalau transaksi kan berarti jumlahnya kan harus sama, klop kan itu. Harus klop. Maka kalau kita bisa informasi pihak ketiga ini untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh wajib pajak itu sudah benar atau belum benar, maka itu perlu konfirmasi ke pihak ketiga. Bahkan biasanya data pihak ketiga itu lebih biasanya lebih jujur ya biasanya ya sepanjang dia masih dalam bisnis yang wajar. Kadang-kadang kalau ada bisnis yang tidak wajar atau satu kelompok gitu ya, satu grup itu ya beda lagi ya. Kalau bisnisnya nggak wajar ya itu ya mereka saling bersembunyi gitu. Tapi kalau bisnisnya wajar biasanya dia lebih jujur. Nah, nggak statusnya seperti ini kok gitu. Ya. Nah, tim peneliti tadi juga membuat dan menyampaikan surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga terikat oleh kewajiban merahasiakan termasuk kerahasiaan bank, maka ini bisa diadakan kan dengan undang-undang KUP. Ya. Tim peneliti keberatan meminta penyadaran keberhasilan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jadi rahasia tadi ditiadakan termasuk bank. Ya. Jadi kalau ada WP diperiksa, ya WP diperiksa dan ada rekening di bank itu, maka bank itu bisa dimintai datanya kepada terkait dengan WP tersebut. Maka rahasia nasabah itu bisa ditiadakan. Ya. Dan sekarang sudah lebih bagus lagi. Kalau dulu kan harus melalui Bank Indonesia atau melalui OJK. Sekarang sih tidak sampai ke sana gitu. Bisa langsung dari kantor pajak itu langsung ke pihak ketiga itu. Kalau berkaitan dengan bank ya dengan bank itu langsung dia bisa minta. Ya. Sepanjang biasanya terkait dengan masalah pemeriksaan atau penyidikan biasanya langsung bisa diminta. Selain itu, tim peneliti ini juga bisa melakukan pembahasan, minta informasi kepada teman-teman di KPP gitu. Ya. Jadi klarifikasi terkait dengan internal yang ada di JP, teman-teman di KPP tadi, siapa tahu ada hal yang belum tersampaikan gitu. Ya, atau paling tidak juga mengklarifikasi hal-hal yang perlu detail terkait dengan sengketa itu. Jadi dari pihak WP juga sudah diketahui, dari pihak Fiskus juga harus diketahui. Jadi diminta datang pembahasan dan klarifikasi sengketa pajak dengan pemeriksanya, karena dia yang membuat SKP itu. Bagaimana versi pemeriksa itu? Ya, digali, maka dipanggil dia, ke Kanwil di tempatnya tim peneliti keberatan ini. Lalu dari periksanya sudah, misalnya dari tim quality assurance